Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the concept deen with reference to the man of Islam presupposes the emergence in him of the higher type of man capable of lofty aspiration towards self-improvement. The self-improvement that is no less than the actualization of his latent power, and capacity to become a perfect man. Ya. Konsep din dengan merujuk kepada manusia Islam ini mengandaikan munculnya dalam dirinya, ya, dalam diri si manusia tadi adanya tipe yang paling tinggi dari manusia. Artinya ada manusia. Jadi konsep din ini mengandaikan bahwa adanya gambaran, kira-kira gitu ya, gambaran tentang manusia ya dalam pikiran kita, yang mana manusia tadi capable of lofty aspirations, yaitu yang memiliki kemampuan, punya aspirasi yang mulia untuk melakukan towards self improvement, untuk melakukan perbaikan diri, ya. Nah, perbaikan diri ini, the self improvement that is no less than the actualization of his latent power. Yang dimaksudkan dengan self improvement di sini adalah tidak lebih dari pengaktualisasian kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri. Latent itu yang tersembunyi, ya, yang memiliki kemampuan, kapasitas yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang sempurna. Jadi sini Prof. Alatas ya menjelaskan apa terkait dengan konsep din tadi ini. Jadi konsep din kalau dikaitkan dengan manusia Islam ini dia mengandaikan bahwa kita punya gambaran dalam diri kita ya terkait dengan yang disebut dengan al-insan kamil. Ya, kita punya gambaran dalam diri kita bahwa kita itu punya kemampuan untuk menjadi the perfect man tadi, menjadi manusia yang sempurna. Nah, the man of Islam as a city dweller, a cosmopolitan, living a civilized life according to clearly defined foundation of social order and codes of conduct is he to whom obedience to divine law, endeavor toward realizing true justice, and striving after right knowledge are cardinal virtues. Ya, manusia Islam, ya, jadi seorang Muslim kira-kira itu ya, manusia Islam, beliau menyebutkan the man of Islam. Ya, manusia Muslim itu atau manusia Islam ini sebagai city dweller, sebagai apa namanya penduduk kota, ya, sebagai penduduk sebuah kosmopolitan, ya, dia hidup dalam sebuah kehidupan yang beradab, ya, sebuah kehidupan yang beradab sesuai dengan apa namanya sesuai dengan dasar-dasar apa namanya according to clearly defined foundation of social order and conducts, ya, sesuai dengan dasar-dasar kehidupan sosial dan dan etika, ya, code of conduct itu kita bisa sebutkan dengan etika. Sebetulnya apa kalau bahasa kita sekarang kan apa namanya code of conduct itu biasanya di perusahaan-perusahaan ada itu, ya, kode etika ya disebutkan. Nah, yang hidup sesuai dengan apa namanya yang hidup dalam kehidupan yang beradab sesuai dengan dasar-dasar kehidupan sosial dan etika yang telah terdefinisikan dengan jelas adalah, nah ini, jadi ini isnya ini adalah sebagai predikat kepada the man of Islam tadi. Ya, jadi the man of Islam is, maka manusia Islam itu adalah seseorang he to whom obedience to divine law. Ya, jadi manusia Islam itu adalah dia yang mana apa namanya kepatuhannya terhadap apa namanya terhadap hukum-hukum Tuhan tadi, divine law, endeavor towards realizing true justice, berusaha untuk merealisasikan keadilan yang sesungguhnya, and striving after right knowledge, berusaha untuk mendapatkan ilmu yang benar, are cardinal virtues, adalah merupakan apa bahasa Arabnya itu ummahatul fadail. Ya, itu apa sebutkan kelebihan-kelebihan yang utama, ya, cardinal virtues, ya. Jadi di sini ya untuk melihat apa namanya cara beliau menjelaskan sini the man of Islam is, ya, manusia Islam adalah seseorang yang ataupun dia yang melakukan ataupun mengerjakan kewajibannya atau tunduk kepada hukum Tuhan, itu yang pertama.
berusaha untuk merealisasikan keadilan yang sesungguhnya, dan berjuang, ya, striving itu bisa berjihad, kita sebutkan, ya, berjihad mencari ilmu yang benar. Nah, ini semuanya adalah cardinal virtues. Ya, ini semua adalah termasuk ummahatul fadail. The motive of conduct of such a man is eternal blessedness. Ya, motif dari tindakan manusia tersebut adalah mendapatkan as-sa'adah al-abadiyah, ya, eternal blessedness, yaitu mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Entrance into a state of supreme peace, which he might even here perchance forstate, ya, yaitu masuk dalam sebuah keadaan, ya, into a state of supreme peace. Apa itu? Kedamaian yang paling tinggi, ya, yang mungkin dia di sini di dunia ini sudah forstate, ya, forstate pernah membayangkan, pernah kita sebut memprediksi, ya, apa yang kita dalam bahasa hadis itu khatara, ya, yang terbayangkan. But which shall be force saved to him when he enters the threshold of that other city and becomes a dweller, a citizen of that other kingdom, wherein his ultimate bliss shall be the beholding of the glorious countenance of the king. Ya, nah, ini berkaitan dengan kalau kita kita ringkaskan. Nah, kenapa kita melakukan hal yang 3 di atas tadi? Patuh kepada hukum Allah, berusaha untuk merealisasikan keadilan, kemudian berjihad mencari ilmu. Nah, kenapa kita lakukan itu semua? Nah, kata beliau, motifnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, eternal blessedness. Ya, masuk ke dalam surga, kira-kira gitu. Entrance into a state of supreme peace. Ya, supreme peace itu kedamaian yang kedamaian yang paling tinggi, yaitu ada di surga, yang dia tadi sebutkan mungkin pernah bayangkan, pernah khayalkan, ya, pernah dambakan, gitu-gitu. Yang mana ini dia akan dapatkan, which shall be forced saved to him, ya, dia akan bisa realisasikan, dapatkan, ya, ketika dia memasuki, when he enter the threshold of that other city, ketika dia masuk nanti ke dalam kota yang lain. Nah, kota lain itu apa maksudnya? Yaitu surga, ya, yaitu alam akhirat nanti, di mana and becomes a dweller. Kemudian dia menjadi penduduk, menjadi citizen, warga negara of that other kingdom, ya, dari kerajaan yang lain tersebut. Wherein his ultimate bliss, ya, di mana bliss ini bisa artikan juga apa yang disebutkan tadi? Bliss bisa artinya ya, semacam situ apa di mana situ? Saya lupa ini bliss ini. Kedamaian, bukan? Ketenangan. Mohon maaf, ada yang punya terjemahan di situ? Saya lupa kerajaan ini. Lain, kerajaan. Hah? Itu ada other kingdom, kerajaan lain. Wherein his ultimate bliss, di mana kebahagiaan. Nah, itu sebenarnya kebahagiaan, ya. Di mana kebahagiaan puncaknya shall be the beholding. Ya, dia akan ini beholding of the glorious countenance of the king. Ya, di mana kebahagiaannya dia akan, ya, ya, kita sebut ini mendapat dari Allah, ya, mendapat disebut ujuh yang dalam surah yang menyebutkan ujuhu yauma idzin nadhirah. Ya, dia di mana dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebutnya the key of the king, ya, daripada raja kerajaan tersebut. Ya. Ya, ini masih ada hubungannya dengan yang di atas, ya. Ya, dengan konsep daripada ad-din tadi. Ya, beliau masih menjelaskan tentang makna din dengan hubungannya, konteksnya kita sebagai seorang muslim, ya. Baik, bisa dibantu ini tadi masalah saya kuliah dari pagi juga, jadi suaranya agak mulai ini dari jam 8 itu juga tadi. Bisa dibantu yang lain? Ya, Zat. Baik. While Islam is the epitome of the divine cosmic order, the man of the Islam
who is conscious of the destiny realizes that realizes that he is himself as physical being, also an epitome of the cosmos, a microcosmic representation alam sagir of the macrocosmos alam al-khabir. Hence, in the manner that Islam is like a kingdom, a social order, so the man of Islam knows that he is kingdom in miniature. For in him, as in all mankind, is manifest all mankind is manifested the attributes of the Creator without the reverse being the case. Since God created man with man in his own image. No man is both soul and body. He is at one physical being in and spirit, and his soul governs his body as God governs the universe. Man also has two souls analogous to his dual nature, the higher rational soul, al-nafs al-natiqah, and the lower animal or carnal soul, al-nafs al-hayawaniyah. Within the conceptual framework of the concept, Din applied here as a subjective, personal, individual affair. Man's rational soul is king and must exert its power and rule over the animal soul, which is subject to it and which must be rendered submissive to it. The effective power and rule exercised by the rational soul over the animal soul and the subjugation and total submission of the latter to the former can indeed be interpreted as Din, or as Islam in the subjective, personal, individual sense of the relationship thus established in the context. It is the animal soul that enslaves itself in submission and service, and so returns itself to the power and authority of the rational soul. When the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Mutu qabla antamutu," die before you die. It is the same as saying return before ye actually return. And this refers to the subjugation of one's self by one's real self, one's animal soul by one's rational soul, and it is pertaining to knowledge. Nggak pakai keno, bilang aja knowledge. E-nya nggak dibaca. To knowledge of the self that he means when he says, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." He who know his self know his Lord. Oke, cukup. Oke. Baik, kita lihat kembali ya. Ya. Islam merupakan puncak daripada sistem alam ini. Ya, sistem divine cosmic order. Jadi Islam adalah merupakan puncak dari sistem alam divine cosmic order, dari sistem alam ketuhanan. Jadi ini adalah diibaratkan Islam itu beliau sebutkan cosmic order. Ya, cosmic itu artinya alam ya, order sistem. Jadi sistem alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu divine itu adalah berkaitan dengan Tuhan. Itu merupakan puncaknya. Jadi katakan Islam adalah merupakan puncak daripada sistem alam semesta ini. Nah, manusia itu manusia Islam maksud sini, manusia Islam yang sadar tentang tujuan hidupnya, ya, dia akan merealisasikan the man of Islam who is conscious of his destiny. Manusia Islam yang sadar tentang tujuannya, ya, merealisasikan ataupun menyadari
that he is himself, bahwa dia sendiri sebagai sebagai makhluk fisikal adalah merupakan puncak daripada kosmos ini. Jadi kalau Islam itu adalah sistem alam semesta ini, dan manusia yang dia sadar tentang tujuan hidupnya, dia akan sadar bahwa dirinya juga adalah merupakan puncak daripada alam semesta ini. Atau dalam bahasa tasawufnya di sini sebut dengan microcosmic representations, ya, atau alam shaghir. Ya, dia adalah merupakan representasi daripada alam semesta ini. Bisa kita katakan begini. Jadi alam yang ada di seluruh jagat raya ini, nah ini alam besarnya, disebut dengan alam kabir. Nah, alam kabir ini itu representasinya kalau kita bisa lihat itu adalah pada manusia. Artinya kalau kita sebut miniatur ya. Nah, kalau kita buat alam ini yang besar ini, ada galaksinya, ada planetnya, ada bumi, ada macam-macam dan seluruhnya ini, ya, kalau kita buat dia menjadi alam yang kecil, manusia adalah representasinya. Ya, ya biasanya kalau misalnya kita buat bangunan kan, bangunan realnya ada, terus ada miniaturnya kan. Nah, untuk melihat seperti apa sih bangunan yang besar ini, nah kita dengan melihat miniaturnya itu kita tahu di mana bangunan A, B, C dan seterusnya. Nah, begitu juga dia di sini Al-Atas mengatakan kalau kita ingin tahu alam semesta ini, kita lihat saja manusia. Ya, karena manusia itu adalah puncak daripada representasi daripada alam semesta ini. Itu yang pertama. Ya, disebutkan tadi microcosmic representations. Ini kan bahasa tasawuf sebetulnya ya. Ini alam shaghir, alam kabir. Jadi alam semesta ini disebut alam kabir, manusia itu adalah alam shaghir. Nah, sebetulnya apa yang dijelaskan oleh atas ini kan kalau kita sebelumnya kan saya sudah juga ya sampaikan ya, di mana Allah menjelaskan bahwa alam ini kan Allah mengatakan bahwa huwallazi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Ya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya, semua diciptakan Allah ini untuk manusianya, semua ditundukkan Allah untuk manusianya. Jadi sebenarnya alam ini mau yang kita lihat atau tidak, mau yang terjangkau kita atau tidak, sebenarnya kegunaannya adalah untuk kita semua manusia. Ya, jadi tidak ada gunung hanya untuk gunung, tumbuhan untuk tumbuhan, nggak ada. Ya, kerbau untuk kerbau tidak ada, tapi kerbau untuk manusia. Semuanya adalah untuk manusia. Nah, manusia ini, ya kata Latas ini adalah alam as-saghir. Ya. Hence, kata beliau, oleh sebab itu, in the manner that Islam is like a kingdom, ya, a social order, so the man of Islam knows that he is a kingdom in miniature. Nah, sebagaimana katanya, jadi kalau dengan demikian, ya, in the manner that Islam, ya, sebagaimana Islam adalah merupakan sebuah kerajaan, sebuah sistem sosial, maka manusia Islam itu juga mengetahui atau sadar bahwa dia juga adalah merupakan kerajaan dalam bentuk miniatur. Ya, jadi kalau Islam itu adalah sebuah kerajaan, manusia juga adalah sebuah kerajaan dalam bentuk miniaturnya. Ya, kenapa disebut dia sebagai kerajaan? For in him, karena dalam dirinya, as in all mankind, sebagaimana dalam semua manusia, is manifested the attribute of the creator. Karena termanifestasikan, terwujudkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Jadi sifat-sifat Allah yang disebutkan, katakan Asmaul Husna itu ada dalam diri kita tidak? Ya, disebutkan semuanya tadi makanya termanifestasikan. Ya, sifat apa? Ya, Rahmannya, Rahimnya, sebut mutakabirnya kan ada dalam diri kita semuanya. Ya, ada dalam, makanya disebutkan tadi bahwa manusia itu disebutkan dia kingdom, dia adalah merupakan kerajaan dalam bentuk miniatur karena di dalam dirinya, ya, di dalam diri manusia itu termanifestasikan, terwujudkan ataupun tergambarkan semua sifat-sifat Tuhan. Tapi tidak sebaliknya, without the reverse being the case. Ya, tapi tidak sebaliknya, artinya tidak bisa kita katakan bahwa sifat manusia termanifestasikan pada diri Allah, kan tidak mungkin itu. Ya, masa Allah memanifestasikan sifat-sifat manusia, tidak. Tapi manusia termanifestasikan sifat-sifat Allah pada diri manusia. Nah, kayak ada mungkin ya sisi-sisi yang tidak tepat, yang misalnya mutakabir misalnya. Mutakabir kan sifatnya Allah. Tapi banyak juga manusia yang kemudian bersikap dengan sikap kibir. Padahal tidak seharusnya dia memiliki sifat demikian.
ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini memang ini hadis ya, disebutkan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Maka ada istilahnya imago Dei. Ya, imago Dei itu image of God. Ya, nah ini hadisnya bisa saya belum apa namanya mentakhrij ya hadis ini apakah ini sahih atau tidak. Tapi kalau saya tidak salah saya pernah mengecek ini hadis yang apa namanya sahih ya disebutkan oleh Syekh apa saya lupa ini ya. Ya bunyi ayatnya itu bunyi hadisnya itu innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Ya Allah menciptakan Adam dalam apa namanya dalam bentuknya. Tapi di sini yang belum tahu kita makna ala suratihi ini apa maksudnya di sini? Dalam surahnya, dalam gambarannya Allah. Nah, ini perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Dan tradisi itu ada dalam agama Kristen dan juga ada dalam agama Yahudi. Maka tadi saya katakan namanya imago Dei, image of God. Di sini God created man in his own image. Ya, Allah menciptakan manusia dalam image-nya sendiri, dalam bentuknya sendiri. Ya, seolah-olah ya tadi manusia itu merefleksikan seolah-olah manusia itu merefleksikan Allah. Nah, itu. Now man is both soul and body. Ya. Nah, sekarang manusia itu adalah dia dua-dua. Dia jiwa dan dia raga. He is at one physical being and spirit. Manusia itu dia adalah merupakan makhluk fisik dan juga ada ruhnya. Ya, and his soul govern his body, dan jiwanya lah yang mengatur ataupun yang apa namanya ini mengadministrasikan tubuhnya dia, sebagaimana Allah mengatur alam semesta ini, ya, sebagaimana as God governs the universe. Jadi dalam diri kita ini manusia kita ada tadi. Saya selalu menggambarkan bahwa kita ini manusia ini, ya, apa namanya tubuh kita ini ibarat seperti kendaraan kalau saya katakan. Ya, silakan mau mobil atau itu apa namanya motor. Nah, kita ini hanya alat saja. Alat untuk siapa? Alat untuk soul kita tadi. Ya, alat untuk pada jiwa kita tadi. Jadi kalau dia misalnya gini, kalau saya tanya, yang pengen makan siomay itu siapa? Ya, yang mengarahkan kita makan siomay itu siapa? Nah, atau mengarahkan makan bakso siapa? Nah, itu kan dari dalam kita, ya kan? Tapi yang makan kan bukan jiwanya, yang makan itu adalah tubuh kita, mulut kita, tangan kita ngambil dan sebagainya. Nah, ini kendaraannya. Tapi yang menggerakkan semuanya itu adalah ada tadi sebut tadi soul tadi, jiwa kita. Makanya dalam jiwa kita ini tadi ada jiwa rasional, an-nafsun natiqah, kemudian ada an-nafsul hayawaniyah. Nah, di sini ya, man has also two souls, analogous to his dual nature. Ya, manusia juga punya dua jiwa. Ya, ini bisa dianalogikan pada dua sifatnya tadi. Ya, manusia tadi dia physical being and spirit. Ya, kemudian dia juga adalah body dan juga soul. Ya, sebagaimana manusia tadi punya dua sisi sifat tadi, maka jiwanya juga memiliki dua sifat tadi. Ya, jiwanya juga memiliki dua sifat tadi. Nah, saya selalu menggambarkan ya kalau saya buat begitu, nah, sifat yang berkaitan dengan fisik ini berkaitan dengan asal usul kita, yaitu berupa atin tadi. Kan dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah ya, min turabin, dari tin dan seterusnya lah. Nah, tapi ada kita sisi yang lain lagi, yaitu sisi ruh kita. Di mana ruh itu Allah sebutkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, Allah tiupkan ke dalamnya adalah ruhku kata Allah. Ya, aku tiupkan ke dalamnya dari ruhku. Nah, jadi ada dua sisi tadi dalam sisi manusia tadi. Kalau berkaitan dengan fisiknya, itu cenderung berkaitan dengan hal yang tadi dengan bersifat tanah tadi. Dan inilah jiwa kita juga begitu. Ya, jiwa kita yang berkaitan dengan tadi nafsul hayawaniyah atau animal soul itu cenderungnya biasanya untuk hal-hal yang bersifat fisik. Ya, katakan seks kah, makan, minum, berantem, marah dan sebagainya itu lebih cenderung pada dengan fisik kita. Ya, tapi yang sifatnya tadi ruhiyah, ya sifatnya dengan ruhiyah tadi, nah itu sifat-sifat yang berkaitan dengan jiwa kita. Ya, dorongan-dorongan yang hubungannya tadi dengan asal usul ruh kita tadi. Jadi manusia punya dua jiwa, ya dianalogikan, dikiaskan, ya dengan apa? Dengan dua sifat yang ada dalam diri manusia. Nah, disebutkan the higher. Ya, jiwanya ada jiwa yang paling tinggi atau yang paling tinggi itu disebut dengan rational soul, al-nafsun natiqah. Ya,
Kemudian the lower yang bawah itu disebut dengan animal atau carnal soul, an-nafsul al-hayawaniyah. Jadi kita punya nafsul hayawaniyah dengan punya nafsul an-natiqah. Now, within the conceptual framework of the concept did applied here as a subjective personal individual affairs, ya dalam kerangka konseptual dari agama yang diaplikasikan di sini sebagai urusan subjektif, personal dan individual, ya, maka man's rational soul is the king. Ya, jadi kalau kita tadi kan dianalogikan bahwa Islam itu dia adalah merupakan kerajaan. Ya, ada kerajaan berarti ada rajanya. Nah, sekarang kalau tubuh kita ini adalah juga kerajaan, sekarang siapa rajanya? Makanya di sini katanya dalam framework, dalam kerangka konseptual dari konsep agama diaplikasikan pada tataran individu, maka jiwa rasional manusia tadi, itulah yang disebut dengan rajanya. Nah, dan raja ini must exert its power and rule over the animal soul. Nah, raja ini kemudian dia menggunakan kekuasaannya dan pemerintahannya untuk mengatur apa? Mengatur animal soul-nya. Ya, karena dia sebagai raja, dia menggunakan seluruh kekuasaannya, exert its power and rule, ya, dan aturannya terhadap siapa? Ya, jadi kira-kira rakyatnya siapa? Rakyatnya terhadap animal soul tadi. Ya, itu diaturnya, which is subject to it, yang tunduk kepadanya. Artinya animal soul ini tunduk kepada rational soul, and which must be rendered submissive to it. Dan mesti, must be rendered submissive, dan dia mesti dibuat tunduk kepadanya. Artinya animal soul itu haruslah dia dibuat tunduk kepada rational soul. Nah, rational soul dia harus menggunakan segala kekuatannya untuk membuat si animal soul tadi tunduk kepadanya. Nah, jadi dua ya. Yang satu menggunakan kekuasaannya, yang satu harus menyerahkan dirinya kepada yang satu. Ya. The effective power and rule exercised by the rational soul over the animal soul. Nah, ini jadi penggunaan kekuasaan yang efektif oleh jiwa rasional tadi terhadap animal soul, and the subjugation and total submission of the latter to the former, dan kemudian penyerahan yang dilakukan oleh animal soul tadi kepada rational soul can indeed be interpreted as din. Nah, ini jadi terjemah ini penjelasan beliau tentang din ini sini, saya pikir ya ini dalam sependek pengetahuan saya belum ada penjelasan yang saya temukan ya di kalangan ulama ketika menafsirkan makna din sebagaimana beliau menjelaskan penafsiran beliau tentang konsep din di sini. Jadi ketika si rational soul tadi dia berhasil ya menggunakan kekuasaannya untuk membuat si animal soul tadi tunduk kepadanya, dan pada sisi yang lain si animal soul tadi dengan sukarela menundukkan dirinya kepada rational soul, itulah yang disebut dengan ad-din. Atau kata beliau or as Islam, atau sebagai Islam ya, in the subjective personal individual sense of the relationship thus established. Atau bisa disebut juga sebagai Islam ya dalam pengertian yang subjektif, personal dan individual ya berkaitan dengan hubungan yang terjalin antara keduanya yang sudah terbangun tadi. Jadi hubungan antara rational soul dengan animal soul itu ya, si rational sebagai kingnya, si animal sebagai katakan rakyatnya. Nah, ketika si rational dia berhasil mengatur si animal soul tadi, nah itu disebut dengan din. Kemudian ketika si animal soul tadi dengan sukarela kemudian menundukkan dirinya kepada rational soul, maka disebut dengan Islam. Ya, ini penjelasan dari al-atas tadi. Nah, terus kita lanjut saja. It is in this context, it is the animal soul that enslave itself. Lihat nih. Ya, it is in this context, it is the animal soul that enslave itself in submission and service, and so returns itself to the power and authority of the rational soul. Dalam konteks ini, ya, si animal soul tadi, jiwa kebinatangan tadi, dia menghambakan dirinya, ya, in submission and service. Ya, dia menghambakan dirinya sebagai bentuk penyerahan dan pelayanan, dan kemudian mengembalikan dirinya kepada kekuasaan dan otoritas, ya, dari rational soul tadi. Jadi si animal soul tadi dengan dia menyadari dirinya, kemudian dia
dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada animal soul tadi. Ya, di sini kemudian when the holy prophet says mutu qabla an tamutu, ya, matilah kalian sebelum kalian mati, maksudnya apa? Di sini ya apa namanya it is in the same saying, ya, ini sama dengan apa namanya hadis Rasulullah mengatakan return before ye actually return, kembalilah kalian sebelum kalian benar-benar kembali. Jadi ungkapan mutu qabla an tamutu itu, ya, matilah kalian sebelum kalian benar-benar mati, artinya kembalilah kalian sebelum kalian benar-benar kembali. Nah, kembalilah kalian artinya apa? Ya, tadi si animal soul itu dia mengembalikan dirinya, menyerahkan dirinya, memperhambakan dirinya untuk kemudian diatur oleh rational soul. Nah, inilah kata beliau makna daripada hadis tersebut. And this refers, dan ini merujuk kepada to the subjugation of oneself by one's real self. Ya, ini merujuk kepada penyerahan jiwa seseorang, ya, yang dilakukan oleh one's real self, yang dilakukan oleh jiwa jiwa yang sesungguhnya dari orang tersebut. One's animal soul by one's rational soul, yaitu jiwa jiwa kebinatangan seseorang oleh jiwa rasional seseorang. And it is pertaining to knowledge of the self, dan ini berkenaan dengan apa? Dan ini berkenaan dengan ilmu tentang diri seseorang, that he means when he says, ketika dia mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Jadi di sini Alatas menghubungkan, ya, lagi-lagi ini saya bilang konsep ini adalah konsep biasanya dibahas dalam tasawuf, ya. Jadi karena saya sebutkan siapa yang kenal tentang dirinya, ya, maka dia akan mengenal tentang Tuhannya, dan sebaliknya, ya, orang yang lupa tentang dirinya maka dia akan tidak mengenal tentang Tuhannya. Nah, di sini bahwa mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri itu berarti bagaimana jiwa kita yang sesungguhnya tadi itu, yaitu yang disebut dengan rational soul, yang kingnya tadi, dia harus bisa menggunakan segala kemampuan dan kekuasaannya untuk mengatur jiwanya yang paling rendah, yaitu animal soul tadi. Dan ketika dia berhasil melakukan hal tersebut, maka dia bisa merealisasikan hadis Rasulullah yang tadi disebutkan, kalau dia kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ya. Gitu rekan-rekan sekalian. Ada yang ingin menambah? Bisa. Silakan. Hadis mutu qabla an tamutu itu saya cek di beberapa referensi itu ini apa namanya, itu ada yang mengatakan itu bukan hadis Nabi tapi perkataan ulama atau perkataan ulama tasawuf seperti Ibnu Hajar mengatakan tidak sabit, dan Bukhari mengatakan itu ulama tasawuf. Baik, ya, saya tidak akan lebih jauh berkenaan tentang takhrij ini, ya, berkaitan dengan hadisnya. Maka tadi saya katakan apakah ini sudah azan nih? Apakah ini hadis Rasulullah, apakah ini perkataan ulama? Jadi, nanti bisa saya kata tadi dicek kembali, ya, untuk ditakhrij, ya. Tapi yang ingin disampaikan oleh ini sama seperti hadis yang itu, ya, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, banyak juga yang mengkritik, ya, karena itu disebut sebagai hadis dhaif dan sebagainya lah. Ya, terlepas dari posisi daripada perkataan ini, ya. Nah, ini mungkin yang saya ingin lihat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Alatas ini, dengan beristishhad, ya, menggunakan dalil ini untuk menjelaskan, ya, konsep yang beliau sampaikan tadi, yaitu berkenaan tentang posisi rational soul, ya, posisi an-nafsun natiqah, yaitu jiwa rasional kita tadi, ya, disebutkan di sini kan maknanya kan bukan mutu di sini bukan dalam arti matilah, dalam arti mati yang sesungguhnya, ya, artinya kan biasanya kan mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian sungguh-sungguh mati, kan biasanya dimaknai ya dalam arti, ya, kita memposisikan diri kita betul-betul kembali pada Allah. Ya, nah di sini kan dari dunia saja. bagaimana?
intitok dari dunia. Ya, supaya kita tidak terlalu hubud dunia lah, ya, supaya kita zuhud ya dan sebagainya lah. Nah, tapi kemudian di sini kan beliau memaknai mutu qablan tamu itu dengan return before you actually return. Ya, kembalilah. Nah, kembali di sini apa yang kembali? Ya, ini maksudnya adalah jiwa tadi, ya. Jiwa animal soul itu mengembalikan dirinya kepada mau diatur oleh rational soul. Nah, tadi dia dengan sukarela dia mau diatur oleh rational soul. Nah, itu yang dimaksudkan oleh katakan tadi ya perkataan para ulama antum sebutkan, kalau sini Prof. Alatas menyebutnya ini adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi Alatas sebenarnya ingin menjelaskan bahwa jiwa kita ini ada hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jiwa kita ini, diri kita ini ada hubungannya. Tadi sebutkan kita ini adalah kerajaan miniaturnya, ya. Jadi kalau kita ingin memahami alam semesta ini, ya kita memahami diri manusia tadi, ya, kita memahami diri manusia. Kalau kita ingin tadi kenal dengan Allah, ya dengan mengenal diri kita juga kita akan, ya dalam Al-Qur'an kan juga begitu ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, ya, dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat, ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq, ya. Ini ayat-ayat masih banyak lagi ya yang berkenaan tentang perintah untuk kita merenungkan tentang diri kita, untuk mengkaji tentang diri kita, yang ini akan bisa mengantarkan kita lebih kenal, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sebetulnya dalam diri kita ini ada pertarungan tadi ya. Ya dalam surah Asy-Syams kan jelaskan juga falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi ada dua dimensi tadi. Kalau sebut sini ada animal soul, ada rational soul. Ya, kalau dalam surah Asy-Syams itu ada sifat fujurnya, ada sifat takwanya. Nah, sekarang yang mana mau kita poles? Kalau kita poles sifat takwanya, qad aflaha man zakkaha. Ya, kalau kita poles sifat yang dimensi yang positifnya, maka kita akan aflaha. Tapi kalau kita kemudian membiarkan yang fujurnya lebih dominan, maka kita khaba nafsa. Faqad khaba man dassaha. Ya, maka dan ini ayat juga menarik juga ya, karena sini disebutkan khaba man dassaha. Ya, berarti ada sifat aktif dari pihak kita. Artinya kita dalam konteks ini manusianya. Kan disebut tadi kan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kan ini berarti kan ada sifat aktif dari kita. Ya, maka beruntunglah orang yang mentazkiyahkannya, kan berarti kan kita melakukan proses. Nah, berarti sebaliknya juga kalau kita melakukan merusaknya dassaha tadi, kita cemari dia, maka kita jadi khoba. Berarti ada sifat aktif dari kita. Jadi tidak maksudnya kita tidak dalam pada posisi pasif. Ya, mungkin sebagian orang mengatakan, ya ini kan sudah ketentuan Tuhan katanya. Kan ada gitu misalnya orang yang qadariyah ya. Ya ini kan sudah ditentukan Tuhan, saya jadi pencuri, saya jadi ini, jadi A, B. Termasuk orang-orang yang mengklaim kalau LGBT itu adalah bagian daripada sesuatu yang alami, natural misalnya. Ya, kita katakan ya sebetulnya semua orang punya potensi itu. Ya, semua manusia punya potensi jadi pencuri. Semua manusia punya potensi jadi perampok. Karena disebutkan fujur kan? Ya, disebutkan dengan kita berarti kan fujur itu semua bentuk kejahatan. Ya. Tapi pada saat sama kita juga punya potensi takwa tadi. Nah, sekarang kita ingin mengkapitalisasi mana sebetulnya? Ya, ingin membuat yang mana lebih dominan dalam diri kita. Jadi kalau sebutkan kita punya potensi, semua manusia punya potensi. Ya, punya potensi untuk yang tadi positif dan negatif. Yaitu kan rational soul atau animal soul-nya. Nah, ketika kita lebih memaksimalkan dimensi yang takwa tadi atau rational soul tadi, maka kita akan aflaha. Dan sebaliknya kalau kita membiarkan tadi animal soul tadi, dia berleluasa, tidak mau menyerahkan dirinya kepada rational soul, ya maka jadilah kita khoba tadi. Ya, mungkin itu mungkin penjelasan lanjutnya. Ya, jadi silakan, termasuk ini man arafa nafsah ini juga ada perdebatan terkait apakah ini hadis Rasul atau perkataan para ulama, nanti bisa ditahqiqnya ya. Ya, baik. Bisa dilanjutkan bacaannya lain, Syahrul mungkin. Siapa? Ya, silakan. Siapa? Masih ada Ustaz Juang? Siapa? Baik, Anazar. Dian. Oh, oke, silakan. Ini gilirannya. Ya. Further, ya, Syekh. when God proclaimed His lordship to Adam's
progeny. It is the rational soul of man that he addressed, so that every soul has heard the "Am I not your Lord?" and answered, "Yea," and testified thus unto itself. So the man of Islam who is rightly guided acts accordingly as befits the true servant of God, his abd. We referred earlier to the purpose for man's creation and existence, saying that it is to serve God. And we said that the act of service on the man's part is called ibadah, and the service as such ibadat, which refers to all conscientious and willing acts of service for the sake of God alone and approved by him, including such as are prescribed worship. In point of fact, we now say further that to the man of Islam, his whole ethical life is one continuous ibadah. For Islam itself is a complete way of life. When the man has, by means of ibadat, succeeded in curbing his animal and carnal passions, and has thereby rendered submissive his animal soul, making it subject to the rational soul, the man thus described has attained to freedom in the has fulfilled the purpose for his creation and existence. He has achieved supreme peace, and his soul is pacified, being set at liberty, as it were, free from the fetters of inexorable fate and the noisy strife and hell of human vices. His rational soul in this spiritual station is called in the Holy Quran the pacified or tranquil soul, al-nafsul mutmainnah. This the soul that returns itself willingly to its Lord, and to its will God address his words, "Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." O thou soul at peace, return to the Lord, to thy Lord, well pleased thyself, and well pleasing unto him. Enter thou then among my servants, yea, enter thou my heaven. This is soul of the servant who has fulfilled in constant. Cukup dulu. Eh, Kita coba lihat apa yang beliau maksudkan di sini. Baik. Ketika Allah yang memproklamasikan dirinya, memproklamasikan ketuhanannya, His Lordship, ketuhanan dan ketuhanannya kepada keturunan Adam, ya. Nah, itu kepada siapa sebenarnya disampaikan itu? Ya, ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, sebetulnya diadres kepada siapa? Kepada siapa Allah menyampaikan ungkapan alastu birabbikum itu? Al-Atas mengatakan sebenarnya yang diadres itu, yang dia dikhitab itu adalah rational soul-nya manusia. Itu aklun natiqahnya manusia. Kemudian so that every soul has heard, ya, sehingga setiap jiwa ya telah mendengar alastu bi rabbikum, am I your Lord, ya, that every soul has heard the am I not your Lord,
Ya, sehingga semua jiwa tadi mendengar ungkapan Allah, apakah aku bukankah aku adalah Tuhanmu? Dan semua menjawab ya, and testified thus unto himself, dan kemudian testified yaitu menyaksikan untuk diri mereka sendiri, artinya kepada jiwa itu sendiri. So the man of Islam, ya, sehingga manusia Islam itu yaitu manusia yang is rightly guided, ya, manusia yang perbuatannya terbimbing dengan benar, ya. So the man of Islam who is rightly guided, ya, sehingga manusia sehingga manusia Islam yang dia terbimbing dengan benar, X. Nah, ini bukan rightly guided X, ya, is rightly guided, ya. Sehingga manusia Islam yaitu yang manusia yang terbimbing dengan benar, dia akan bertindak X, ya, accordingly, dia akan bertindak sesuai dengan apa? Befit the true servant of God. Dia akan bertindak sesuai dengan befit the true servant of God. Ya, dia akan bertindak sesuai dengan sikapnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Ya, kenapa? Karena tadi kan di atas, ya, tadi di alam ruh dia sudah mengakui kalau dirinya itu, kalau Allah itu adalah Tuhannya. Ya, sehingga kalau Allah adalah Tuhannya, maka dia adalah hambanya. Maka katanya tadi manusia Islam yang kalau dia terbimbing dengan benar, dia akan memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Ya, befit, ya, the true servant of God. Ya, dia akan mempaskan dirinya sebagai hamba Allah yang sesungguhnya. Ya, his abd, ya, sebagai hambanya. We referred earlier to the purpose for man's creation and existence, saying that it is to serve God. Ya, kita merujuk di awal, ya, tentang tujuan manusia, ya, tujuan penciptaan manusia, tujuan kewujudan manusia dengan mengatakan bahwa tujuan itu adalah untuk to serve God, ya, untuk mengabdi pada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Dan kita mengatakan bahwa perbuatan ibadah tadi, ya, the act of service on man part is called ibadah, ya. Nah, perbuatan menservis tadi, ya, dalam konteks manusia disebut dengan ibadah. Jadi Al-Atas mengatakan, nah, di sini beliau membedakan antara ibadah dalam bentuk singular dengan ibadat dalam bentuk plural, ya. Jadi ibadah kata beliau adalah perbuatan manusia individu. Ya, ini man's part, ya, katanya perbuatan manusia yang memberikan khidmah kepada Allah tadi itu disebut dengan ibadah. Nah, kemudian ada yang disebut beliau ini ibadat, and the service as such, ya, sementara khidmat itu sendiri, ya, disebut dengan ibadat, ya, disebut dengan ibadat ini. Nah, kalau disebut ibadat itu merujuk kepada which refers to all conscious and willing acts of service. Nah, dia merujuk kepada seluruh perbuatan ibadah, ya, seluruh perbuatan pelayanan yang dilakukan secara sadar dan juga secara willing, ya, artinya dengan kehendak, ya, for the sake of God alone, ya, hanya demi Allah semata, and approved by him, dan kemudian dibenarkan, disahkan, ya, oleh Allah sendiri, termasuk di sini including such as, termasuk seperti prescribed worship, sebagaimana termasuk seperti sholat yang telah ditentukan atau ibadah yang telah ditentukan. Jadi kalau ibadat, ya, ibadah merujuk kepada perbuatan manusia perorangan, tapi kalau ibadat adalah merujuk pada seluruh bentuk ibadat, seluruh bentuk perbuatan ibadah yang dilakukan benar-benar untuk tujuannya mendapatkan katakan ikhlas, ya, karena for God alone, ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah, kemudian di-approve, ya, berarti disahkan, bukan perbuatan kita sendiri, ya. Nah, termasuk di sini adalah, ya, contohnya kata beliau adalah ibadah yang telah ditentukan, ya, seperti sholat, mungkin puasa, zakat, ini kan sudah ditentukan bentuknya, ukurannya dan sebagainya. Nah, itu kata beliau namanya ibadat. Baik, selanjutnya, in point of fact, we now say that to the man of Islam, his whole ethical life is one continuous ibadah. Nah, in point of fact, berdasarkan fakta ini, nah, sekarang kita mengatakan bahwa
manusia Islam itu seluruh kehidupan etikanya itu adalah merupakan ibadah yang terus-menerus. Ya, karena Islam itu sendiri adalah jalan hidup yang sempurna. Ya, jalan hidup yang sempurna. Jadi dia ingin mengatakan bahwa seluruh tindakan kita ini, ya, dari mulai tarikan napas kita sejak kita bangun sampai nanti kita tidur, ya, maka the whole ethical life, ya, seluruh kehidupan etika kita ini adalah merupakan bentuk daripada ibadah, karena Islam itu adalah, ya, kita sebut selalu, ya, complete way of life. Ya, kita sebut bahwa Islam itu adalah cara hidup yang sempurna, cara hidup yang lengkap, sehingga tidak ada aspek kehidupan kita yang tidak diatur oleh Islam. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan, ya, kalau kita lakukan dengan sadar, ya, semata-mata untuk Allah, maka itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Ini saya melihat konsistensi Prof. Nakib ini berkaitan tentang hal ini bisa terlihat dalam kalau beliau memberikan nasihat kepada mahasiswanya, ya, ditanya itu apa nasihat yang paling penting gitu ya, ketika kalau diminta kepada beliau, katanya be sincere and trustful, ya, Anda harus ikhlas dan jujur. Nah, itu kalau bahasa ini, ya, alaikum bil ikhlas wasidq, ya, itu selalu disampaikan beliau kalau misalnya lagi habis sidang disertasi, habis sidang skripsi tesis begitu. Nah, beliau selalu nasihatkan itu supaya jujur dan ikhlas. Nah, termasuk, ya, Prof. Wan itu menceritakan ketika dia diajak oleh Prof. Alatas bergabung dengan Istak. Nah, kata Prof. Wan, waduh, saya ini anak kemarin sore, kira-kira gitu ya. Kan beliau baru pulang dari Amerika, sempat kerja di Kementerian Pendidikan 4-5 tahun kayaknya begitu. Kemudian Prof. Alatas ngajak dia bergabung ke Istak. Kata Prof. Wan, waduh, saya ini baru anak kemarin sore lah gitu ya. Maksudnya saya tidak punya pengalaman saya ini. Kata Alatas, nasihat beliau, kalau Anda jujur dan ikhlas, Anda akan bisa belajar sambil belajar nanti. Nah, itu by doing, by process. Nah, tapi tadi di sini tadi yang dijelaskan oleh beliau di sini, ya, terkait dengan keikhlasan kita, ya, terkait dengan kejujuran kita, ya, berarti dengan kesadaran penuh kita, ya, untuk beribadah tadi. Nah, itu yang menjadi inti, ya, menjadi core, ya, daripada yang disebut dengan ibadah tadi. Jadi willing dan juga conscious, ya, dengan secara sadar dan juga dengan, ya, willing dengan kehendak kita sendiri, ya, ikhlas lah kalau disebutkan, ya, sehingga bentuk kehidupan kita ini adalah merupakan sebuah ibadah seluruhnya. Nah, when the man has by means of ibadat, nah, ketika manusia dengan lewat ibadahnya tadi, dia sukses, ya, lewat ibadahnya tadi, dia kemudian sukses untuk mengendalikan his animal and carnal passion, ya, sehingga dia bisa mengendalikan gairah kebinatangan dan juga gairah jasmaninya, ya, and has thereby rendered submissive his animal soul, dan kemudian dia bisa membuat animal soul-nya tadi tunduk, ya, making it subject to the rational soul, membuatnya tunduk kepada rational soul. The man thus describe, ya, manusia yang dijelaskan, yang baru saja dijelaskan ini, has attained to freedom, ya, telah mencapai kebebasan, ya, mencapai freedom, in that he has fulfilled the purpose for his creation and existence. Ya, maksud dia mencapai freedom di sini apa? Karena dia telah memenuhi tujuan daripada penciptaan dan daripada wujudnya. Nah, jadi coba kita garis bawahi di sini, ya, kata beliau, karena di sini when the man has, dia disebutkan by means of ibadat, ya, ketika manusia sukses dalam mengendalikan gairah kebinatangan dan jasmaninya, bagaimana bisa mengendalikan itu? Tadi by means of ibadat, ya, dengan lewat ibadat. Jadi tidak hanya dengan latihan yoga misalnya, ya, atau kan banyak kan orang mengatakan bagaimana kita bisa, kan Ustadz, kita nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu ini. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menghina orang lain, tidak macam-macam misalnya, ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak etis misalnya. Tapi dia tidak puasa zakat, tidak dan sebagainya. Nah, apakah itu mungkin? Nah, kan banyak orang kan mengkontraskan begitu kan, ya, mengkontraskan yang penting tidak korupsi,
ya, tapi tidak sholat. Ya, lebih baik tidak tidak menzolimi orang lain, tapi dia tidak puasa misalnya. Nah, itu ya dengan mengatakan by means of ibadat, ya Prof Atas ingin sebetulnya menafikan ya statement-statement tersebut. Karena manusia sukses ya untuk mengendalikan tadi nafsunya tadi itu by means of ibadat. Ya, itu dengan cara dengan ibadat-ibadat tadi. Ya, perbuatan-perbuatan yang menyerahkan diri pada Allah tadi. Nah, kalau itu dilakukannya, maka dia akan sanggup, ya, dia akan sanggup untuk mengontrol, mengendalikan jiwanya. Dan kalau dia berhasil melakukan itu, maka sungguhnya dia telah mencapai yang disebut tadi freedom, mencapai kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu maksudnya apa? Bukan berarti bebas untuk melakukan apapun, ya, sebagaimana dimaknai oleh orang Barat. Tapi bebas di sini dalam arti bahwa dia telah memenuhi tujuan daripada penciptaannya. Ya, dia telah memenuhi tujuan daripada penciptaan ataupun daripada wujudnya diri. Nah, dengan demikian kata beliau, he has achieved supreme peace. Maka orang ini telah mencapai kebahagiaan, ketenangan yang puncak. And his soul is pacified, dan jiwanya kemudian menjadi tenang, pacified, being set at liberty. Ya, dia terbebaskan, as it were, sebagaimana sebelumnya, free from fetters of inexorable fate. Dia terbebas dari kegelisahan. Ya, ini kegelisahan, and noisy strife. Ya, dan kebingungan yang membisingkan, and hell of human vices. Dan dia juga bebas daripada neraka kejahatan kejahatan manusia. Ya, jadi di sini ya Al-Atas ingin menjelaskan bahwa bebas itu dia banyak konsep yang dijelaskan oleh beliau di sini. Pertama tadi ibadah, ya, dengan ibadah kita sanggup kemudian mengontrol animal soul kita. Nah, kalau kita sanggup mengontrol animal soul kita, maka kita sebetulnya sungguhnya pada posisi terbebas. Nah, terbebas di sini artinya bahwa kita telah memenuhi tujuan daripada penciptaan kita. Nah, kalau kita sudah memenuhi tujuan penciptaan kita, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Nah, kedamaian di sini artinya berarti kita terbebas daripada hiruk pikuk dunia tadi. Ya, hiruk pikuk dunia, kemudian ketakutan, kekhawatiran, kira-kira begitu. Nah, his rational soul in his spiritual station is called in the Holy Quran the pacified or tranquil soul. Ya, rational soul ya dalam posisi ini, dalam posisi spiritual ini disebut di dalam Al-Quran sebagai jiwa yang tenang tadi. Ya, pacified, nafsul mutmainnah. Ya, this is the soul that returns itself willingly to its Lord. Inilah jiwa yang mengembalikan dirinya sendiri dengan secara sukarela kepada Tuhannya, and to it will God address his word. Dan kepadanya lah Allah kemudian mengadres, menyampaikan, mengkhitab ya ungkapannya yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Jadi yang disebutkan nafsul mutmainnah ini adalah yaitu nafsu ataupun jiwa yang telah berhasil mengontrol dirinya ataupun menyerahkan dirinya untuk dikontrol oleh rational soul tadi, dan rational soul tadi kemudian dia bisa menggunakan kekuasaannya, kekuatannya untuk membuat membuat animal soul-nya itu tunduk kepadanya, dan ketika itu terjadi maka dia mendapatkan posisi nafsul mutmainnah. Nah, ini this is the soul of the servant. Inilah jiwa hamba who has fulfilled in constant affirmation his covenant with his Lord. Ya, inilah jiwa seorang hamba yang mana dia telah memenuhi who has fulfilled telah memenuhi in constant affirmation. Ya, yang memenuhi apa? Yang memenuhi perjanjiannya dengan Tuhannya, yaitu his covenant with Lord, ya, perjanjian dengan Tuhannya dalam afirmasi yang terus-menerus, in constant affirmations. And since none knows his Lord better than the true and